Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Kamalia dari kelas 11 DJKT 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu VTP, persiapan topologi, konfigurasi pengujian, dan juga problem revision number, sampai hingga soal yang akan saya berikan. Pertama, kita akan mengenal apa itu VTP ya teman-teman. Jadi VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco untuk mengelola dan menyebarkan informasi konfigurasi VLAN di seluruh switch dalam satu domain VTP. Dengan VTP, administrator jaringan dapat menyederhanakan proses penambahan, penghapusan, dan melakukan VLAN di seluruh jaringan. Misal, di sini kita mempunyai banyak VLAN ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 VLAN. Lalu di sini kita disuruh masing-masing VLAN, masing-masing switch ini disuruh membuat 200 VLAN nih teman-teman. Kan nggak mungkin kalau kita buat satu-satu ya. Makanya di sini kita bisa memakai konsep yang disebut VTP atau VLAN Trunking Protocol. Misalnya di sini switch ini menjadi switch VTP dengan modenya server, dan yang lain ini menggunakan modenya client. Jika kita mengkonfigurasi server, maka klien konfigurasinya akan mengikuti semuanya seperti server, seperti itu. Untuk VTP sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada server, client, dan juga transparent. Sedangkan yang biasa digunakan itu yang server sama client saja. Jadi untuk transparent itu sangat jarang digunakan. Namun nanti kita akan bahas ya. Oke, di sini kita bisa buka. Di sini pada Cisco kita, misalnya di sini saya ingin menambahkan switch ya teman-teman. Ini saya coba menambahkan switch. Misalnya di sini ada 1, lalu 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, kalau yang ini saya hapus, ingat. Nah, oke. Di sini kita misalnya ada switch 1, lalu ada switch 2, switch 3, switch 4, dan switch 5. Nah, di sini saya ingin coba menyambungkan ya. Kita sambungkan biasa dengan coupling otomatis. Switch 1 menyambung ke switch 2. Lalu di sini switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 4, switch 4 ke switch 5. Oke, di sini saya ingin menentukan tipenya. Di sini misal menjadi server. Lalu yang ini menjadi client. Lalu di sini misal client juga. Nah, di sini modenya itu transparent. Lalu di sini modenya server. Oke. Nah, di sini kita sudah menentukan modenya ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa buka pada switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa menu CLI, lalu ini kita bisa enable conft. Nah, di sini kita akan menentukan mode VTP-nya terlebih dahulu ya. Di sini misal kita masuk pada interface. Nah, yang mengarah ke switch 2 adalah interface 01. Interface FA01. Oke, di sini kita menggunakan mode untuk switch portnya. Modenya itu akses. Modenya itu terang. Karena ini switch dan switch ya. Oke, modenya terang. Jika sudah, kita akan mode terang dulu ya untuk semua switch. Di switch 2 juga. Oke, kalau CLI, lalu enable conft. Kita masuk pada interface range FA01 sampai 2. Oke, di sini kita bisa melihat pada FA01 dan 2 ini ada 2 interface ya. Oke. Switch port mode terang. Lalu pada switch 3 juga kita konfigurasikan enable conft interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Oke. Lalu pada switch 4 juga kita konfigurasi CLI enable conft interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Oke. Lalu kita ke switch 5 juga. Kita ketik tab CLI enable conft interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Oke, sekarang kita sudah mode terang semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan mode VTP-nya kita. Oke, pada server ini kita bisa buka lagi VTP mode server. Nah, ini VTP-nya sudah menjadi mode server. Lalu kita juga akan menetapkan VTP domain, misal sekolahan.id.com. Oke, lalu VTP password misalnya 123. Nah,
Jadi kita bisa exit kan. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama pada klien. Di sini di klien juga sama, ini kita bisa exit terlebih dahulu. VTP mode klien. VTP domain name. Oh ya, VTP domain. Ini untuk domainnya harus sama ya dengan server, jadi agar bisa terhubung. sekolahan.id.com. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, ini kita bisa exit. Lalu kita juga akan melakukan pada klien yang satunya. VTP mode klien. VTP domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Lalu pada transparan juga kita sama. VTP mode transparan. VTP domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Exit. Oke. Lalu terakhir pada Swiss 5 sebagai server. VTP mode server. VTP domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Ini kita bisa exit. Oke. Sekarang kita sudah menentukan setiap VTP kita, baik itu server, klien, dan juga transparan. Setelah itu, kita akan coba pengunjung VTP nih teman-teman. Pertama, kita akan cek dulu pada Swiss kita, pastikan ini belum ada konfigurasi VLAN sama sekali ya. Show VLAN brief. Nah, di sini pastikan VLAN-nya masih default. Kalau ini saya tentunya masih default semua ya. Karena kita selama ini belum melakukan konfigurasi apa-apa. Show VLAN brief. Oke, ini masih default semua. Jika sudah, pada Swiss 1 ini kita akan membuat VLAN nih teman-teman. Misalnya saya ingin membuat VLAN 1, VLAN 2 aja deh, VLAN 2. Oh ya, ini kita masuk ke menu config terlebih dahulu. Nah, lalu kita buat VLAN 2 name, misalnya namanya A gitu. Lalu sekarang kita coba buka, kita buat lagi VLAN 3 name. Ini kita exit dulu. Kita buat VLAN 3 namanya B. Lalu do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN sudah VLAN A dan juga VLAN B sudah ada ya. Nah, sekarang kita coba cek nih pada klien kita, apakah sudah menggunakan konfigurasi yang sama. Show VLAN brief, oke, ini VLAN 2, 3 dan juga sudah masuk. Kita coba lagi pada klien kita yang lain. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita cek yang transparan. Show VLAN brief. Nah, di sini masih kosong ya, karena kita menggunakan modenya itu transparan, yaitu transparan atau kosong, jadi nggak bisa dikonfigurasi apapun. Kita coba ke server tuh, show VLAN brief. Nah, show VLAN brief saja. Oke, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi pada server kita yang sebelah sini. Misalnya saya ingin menghapus VLAN-nya ya. Const misal 0 VLAN 2, 0 VLAN 3. Do show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah balik ke mode default lagi ya, atau belum ada VLAN apapun. Kita coba cek pada klien. Do show VLAN brief. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu default lagi ya. Jadi sudah hilang untuk VLAN kita. Kita coba di sini. Oke, untuk di sini ini masih ada. Mungkin karena konfigurasi server yang sebelah sini ya, teman-teman. Kita coba kalau misalnya di sini 0 VLAN 2, 0 VLAN 3. Do show VLAN brief. Di sini sudah kosong. Kita coba cek pada klien sebelah sini. Show VLAN brief, di sini juga sudah kosong, kembali ke default lagi seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari tentang di sini problem revision number. Nah, untuk problem revision number sendiri, misalnya di sini anggap saja ini sebagai VTP pada perusahaan satu atau pada perusahaan kita ya. Kita sebut saja di sini sebagai perusahaan satu.
Kemudian saya ingin menambah Swiss nih teman-teman. Namun Swissnya itu bekas dari perusahaan 2. Bekas dari perusahaan 2 dan kebetulan Swissnya itu modelnya server, misal seperti ini. Ini adalah Swiss dari perusahaan kedua yang merupakan bekas server dan juga masih ada konfigurasi. Dan saya ingin agar menambahkannya di sini. Itu bagaimana caranya? Oke, untuk implementasinya kita buka pada Swiss ini terlebih dahulu. Kita pada enable const. Oke. Nah, di sini kita coba show VTP status. Nah, di sini untuk VTP statusnya, configuration revisionnya ini masih 0. Karena ini kita belum konfigurasi apapun ya. Sekarang kita akan coba implementasi agar Swiss dari perusahaan 2 ini konfigurasinya itu lebih besar dari Swiss punya kita di perusahaan 1 seperti itu. Oke, ini kita bisa misalnya VTP-nya tadi mode server. Oke, VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com. Oke, VTP password 123. Lalu di sini kita do show VTP status. Oke, di sini untuk konfigurasi revisionnya masih 0. Kita coba menambahkan VLAN ya. Misal saya buat VLAN 2, VLAN 3. Di sini kalian terserah nih mau nambahin itu. Intinya biar konfigurasinya itu biar lebih banyak aja gitu ya. Misalnya sampai VLAN 8 aja deh. Nah, terus kita coba do show VTP status. Nah, di sini untuk konfigurasi revisionnya sudah 7 ya. Kita coba cek pada server di sini. Do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya itu 6 ya. Artinya lebih rendah dari Swiss dari perusahaan 2 ini. Nah, di sini nanti akan terjadi bentrok nah, teman-teman. Kita bisa coba hubungkan dulu ya. Oke, kita hubungkan dari Swiss 6 ke Swiss 5 ini. Oke. Nah, oh ya, ini kita mode terang dulu ya. Oke, di sini pada FA01 exit int FA01 Swiss port mode terang. Oke, sudah. Ini kita masih orange, biarkan hijau. Ini kita bisa percepat. Ini kita tekan saja. Oke, sudah hijau. Kita coba cek pada server kita. Oke, di sini kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya itu ada VLAN 2 sampai 8. Nah, ini adalah konfigurasi bawaan dari Swiss perusahaan 2 tadi. Artinya, misalnya kita mempunyai Swiss dari perusahaan 2 dan itu konfigurasinya lebih besar dari perusahaan kita sendiri, alias server VS servernya itu lebih besar bagian yang perusahaan 2, maka semua konfigurasi akan mengikuti di perusahaan 2. Kita cek nih pada klien kita. To show VLAN brief. Nah, ini untuk VLAN-nya ikut semua ya nih, banyak banget dari 2 sampai 8 seperti itu. Jadi ini akan terjadi bentrok ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang solve problem revision number. Jadi, bagaimana cara kita akan mengatasi problem revision number kita. Oke, di sini kan untuk VLAN-nya itu ada banyak ya. Kita coba hapus dulu no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5, no VLAN 6, 7, dan juga ada 8. Do show VLAN brief. Oke, di sini kita sudah kembali menjadi default yang VLAN-nya sudah hilang ya, dari default sangat banyak. Sekarang kita sudah kembali ke mode default. Kita coba do show VTP status.
Oke, di sini untuk konfigurasi revisionnya sudah menjadi 14 seperti itu. Nah, di sini kita akan menghilangkan nih pada konfigurasi revision kita. Di sini kan ada 14. Nah, ini kita bisa ubah agar menjadi 0. Caranya bagaimana? Kita tinggal ubah saja jadi VTP mode oh ya, ini saya exit terlebih dahulu. VTP mode transparan. Oke, ini kita sudah mode transparan. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Lalu VTP password 123. Lalu do show VTP status. Nah, di sini untuk konfigurasi versionnya 0, konfigurasinya sudah sekolahan.id.com, modenya transparan. Jadi, mode transparan adalah mode di mana agar kita bisa menghilangkan konfigur revision kita. Dengan seperti ini, server ini sudah aman dan sudah dapat ditambahkan ke perusahaan kita seperti itu. Di sini kita cek lagi ya pada klien. Do show VLAN brief. Oke, di sini kita sudah menjadi ke default. Kita coba cek lagi di klien kita. Oke, sekarang sudah menjadi default. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan problem kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal latihan VTP nih teman-teman. Oke, saya sudah membuat soal latihan VTP. Ini kalian bisa kerjakan ya. Oke, di sini saya akan buka filenya, saya akan open. Yes, boleh disimpan, boleh tidak, terserah kalian untuk konfigurasi. Tapi saya nggak usah simpan juga nggak apa-apa sih. Ini file saya open, ini saya nggak usah simpan. Oke, di sini kita akan buka ya soal VTP. Nah, di sini kita bisa buka. Ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal VTP untuk kalian. Ini kalian bisa coba kerja ini. Jadi di sini terdapat total 3 switch, ada 4 switch, di mana switch ini menjadi server yang ini. Lalu kemudian switch 1, 2, 3 ini menjadi klien kalian. Oke, di sini saya bisa konfigurasi dulu. Saya tetapkan di sini misalnya VLAN 10. Lalu untuk di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, lalu untuk ini VLAN 40, ini VLAN 50. Di sini VLAN 10 juga, VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, ini VLAN 40 dan juga di sini VLAN 50. Nah, untuk di sini sebagai VLAN 60 dan di sini terakhir adalah VLAN 70. Silakan kalian bisa melakukan konfigurasi VTP kalian. Oh ya, di sini bisa dikonfigurasikan sebagai server dan yang lain menjadi klien seperti itu. Oke. Nah, kita akan langsung saja ya membahas pada soal latihan VTP kita. Oke, pertama kita akan konfigurasi pada switch port server kita ini ya. Oke, kita buka switch server kita di sini. Kita bisa enable conft. Nah, di sini kalian bisa menentukan modenya dulu ya. VTP mode server. Oke. Lalu di sini VTP domain, kalian tetapkan domainnya, misal sekolahan.id. Nah, jika sudah, sesuaikan password juga, 123, misal do show VTP status. Oke, di sini domain name sekolahan.id, medianya server, untuk konfigurasi versionnya masih 0. Nah, lalu di sini kalian juga menentukan pada klien 1, 2, 3 sebagai klien. Oke. Kita masuk ke sini, ke kita, enable, config, VTP, mode klien, VTP domain, sekolahan.id, VTP password, 1, 2, 3, do show VTP status. Oke, klien, sekolahan.id. Udah, lalu di sini untuk klien yang kedua, kita juga sama konfigurasinya, enable, config, VTP mode klien, VTP domain, sekolahan.id, VTP password 1, 2, 3, do show VTP status. Oke, di sini sebagai klien sudah sekolahan.id. Lalu pada yang terakhir, enable, config, VTP mode klien, VTP domain,
sekolahan.id, PTP, password 123, do show PTP status, oke, sebagai klien sekolahan.id. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa konfigurasi, kita kembali ke server terlebih dahulu. Nah, pada server ini kita masuk pada VLAN 10 ya misalnya. Nah, pada VLAN 10, ini kita buat VLAN terlebih dahulu ya. Misalnya VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, 50. Di sini kalian nggak usah pilih nama, yang penting buat VLAN-nya aja dulu. 60 dan 70. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, 20 sampai 70. Kita cek pada klien kita. Do show VLAN brief. Oh iya, ini saya belum mode terang ya. Oke. Ini pada server saya mode terang dulu. Exit. Interface FA 01 dan juga 02 ya ini. 01 sampai 2. Interface rank. Nah, di sini FA01 1 2 1. Nah, saya cek dulu nih. Di sini FA02, di sini FA04, di sini FA03. Berarti sampai 4. FA01 sampai 4, switch port, mode terang. Oke. Ini kita exit. Lalu di sini FA01-nya juga mode terang, INT FA01, switch port, mode terang. Sudah, lalu di sini FA01-nya, INT FA01, INT, switch port, mode terang. Lalu di sini FA01 juga, interface FA01, switch port, mode terang. Nah, sudah. Ini masih orange, kita tunggu biar hijau terlebih dahulu. Nah, kita coba cek lagi pada klien kita. Do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 1 sampai 70 sudah tertambahkan. Kita cek lagi pada klien satunya. Do show VLAN brief. Oke, VLAN-nya sudah tertambah. Di klien satunya lagi. Do show VLAN. Di sini VLAN-nya juga sudah tertambah semua seperti itu. Membahas tentang inter VLAN routing. Nah, pada inter VLAN routing ini kalian menentukan nih, untuk VLAN 10 ini terhubung pada Fast Ethernet 02 dan juga Fast Ethernet 03. Nah, ini kalian tentukan nih pada VLAN 10, VLAN 20 dan juga sampai VLAN 50. Pada switch 1, switch 2 dan switch 3 kalian akan menambahkan interface-nya. Caranya kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita masuk pada interface range FA01, jadi itu FA02 sampai 3 ya. Nah, di sini switch port, modenya akses switch port, akses. Kalian tambahkan VLAN 10, jadi nanti akan masuk pada VLAN 10. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya pada VLAN 10, interface-nya FA02 dan juga FA03. Ini kalian bisa lanjutkan hingga VLAN 50 selesai, dan juga di sini pada VLAN 6070 dan di sini pada VLAN 10 sampai juga VLAN 50 seperti itu. Oke, jika kalian sudah melakukannya, ini kalian bisa cek masing-masing pada switch kalian. Pergi ke CLI, enable conft, do show VLAN brief. Nah, di sini pastikan pada VLAN 10 sudah terisi sesuai dengan interface-nya ya. VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, dan 50. Nah, kita cek juga pada VLAN kedua kita. Pada switch yang kedua, enable const, do show VLAN brief. Oke, di sini kita sudah masuk. VLAN 60 dan VLAN 70, karena ada 60 dan 70. Lalu bagian sini, ke menu CLI, enable const, do show VLAN. Di sini sudah masuk untuk VLAN 10 sampai juga VLAN 50 seperti itu ya. Oke, jika kalian sudah mengkonfigurasi semuanya berdasarkan VLAN, selanjutnya kalian akan masuk pada soal DHCP server. Nah, di sini kita akan membuat DHCP servernya nih teman-teman. Kita bisa buka pada router kita pada menu CLI,
enable conf d. Nah, lalu di sini kalian bisa masuk pada interface INTFA00 dulu. Nah, di sini no shutdown. Jadi agar kita itu kabelnya hijau. Oke, pada router sudah hijau kabelnya. Jika sudah, kalian bisa exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface FA00.10, artinya kalian masuk pada VLAN 10 seperti itu. Di sini masukkan perintah encapsulation.1q 10. Nah, di sini kalian bisa menambahkan IP address. Misalnya 10.10.1.255.255.255.0. Lalu kalian bisa exit. Do show IP interface brief. Do show. Nah, nanti di sini kalian akan membuat 00.10 sampai juga 70 ya. Nanti pastikan sudah seperti ini. 10, 20, 30 sampai 70 menggunakan IP-nya. Caranya sama, kalian tinggal bagi ke interface FA00, lalu tinggal diganti .20. Lalu habis itu kalian tinggal masukkan encapsulation.1q20. Lalu kalian masukkan IP address-nya 20.20.20.1, lalu subnet max 255.255.255.0. Nah, setelah itu kalian exit. Ya udah, kalian tinggal ulangi lagi stepnya sampai 70 seperti itu. Oke, jika kalian sudah berhasil membuatnya hingga 70, sekarang kita akan masuk pada menu DHCP pool. Nah, pada IP DHCP pool, nah di sini misal kalian masuk pada DHCP pool VLAN 10. Oke, jika sudah, nah di sini kalian bisa masukkan networknya. Kalau network berarti tentunya tidak kosong ya. 255.255.255.0. Oke, jika sudah, default routernya 10.10.10.1, belakangnya cukup diulang jadi 1 atau gateway kita karena router adalah gateway. Lalu DNS servernya cukup 8.8.8 seperti ini. Lalu yang kita bisa exit, kalian lakukan hingga DHCP pool VLAN 20, VLAN 30 hingga VLAN 70 seperti itu ya. Oke. Jika kalian sudah berhasil, kalian bisa langsung cek pada PC kita. Nah, pada PC, misalnya pada VLAN 10, kita buka desktop IP configuration. Nah, di sini untuk DHCP, dipastikan kalian sudah mendapatkan IP DHCP. Kita coba cek pada misalnya sebelah sini VLAN 20-nya. Kita coba cek ke PC, desktop, IP configuration, lalu DHCP. Kita tunggu. Nah, DHCP request successful, artinya DHCP kita sudah berhasil. Coba nih pada VLAN 30. So, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, nah di sini DHCP-nya juga sudah sukses. Ini kalian terserah mau cek yang mana aja, karena jika DHCP kalian sudah berhasil, maka semua akan mendapatkan DHCP seperti itu. Oke, mungkin itu saja pada materi VLAN trunking protokol kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.